kali ini terima kasih juga sudah join. Eh, Mohon maaf, baru kali ini kita bertemu kembali. Biasanya kita tiap 2 mingguan bertemu ya. Cuman pada saat kali ini dengan adanya banyak kesibukan dan banyak bakti sosial yang kita lakukan di seluruh Indonesia sampai ke kita punya pusat, jadi baru kita bisa bertemu lagi di kesempatan kali ini. Di sana juga bukan hanya kami yang sibuk, kebetulan ini pembicara kita juga rada sibuk ini. Jadi ya mohon maaf, kali ini kita baru ketemu lagi dan suatu kebahagiaan bagi kita bisa bertemu kembali dan berkumpul kembali, saling sharing segala sesuatunya di program Zoom kita kali ini. Mungkin kita ini seperti berjodoh ya, satu dengan yang lain bisa bertemu di dalam channel Zoom kali ini. Untuk awal saya menyampaikan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan saya Johnson, mewakili Yayasan Sosial Moral Sejati Surya Gemilang, Ming Yayasan yang berkedudukan di Jakarta. Kami juga ingin memperkenalkan, kami ini merupakan yayasan sosial yang bergerak murni di kegiatan sosial yang memiliki cabang 8 di Indonesia. Kami juga mempunyai pusat di Malaysia, di Pulau Pinang, dengan 4 cabang di sana. Salah satunya itu Persatuan Meninggikan Akhlak Minglip Samkor, itu pusatnya kami di Pulau Pinang. Tepatnya bukan di Pulau Pinang, tapi di Sungai Petani. Kami juga memiliki 8 cabang di Indonesia. Di Sumatera kami memiliki Medan, Palembang. Di Pulau Jawa kami memiliki 4 cabang, kebetulan. Start dari Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Di Pulau Bali kami memiliki 1 cabang, dan di Kalimantan Barat, tepatnya di Singkawang, kita memiliki 1 cabang. Suatu kebahagiaan bagi saya kali ini mewakili yayasan kami, Yayasan Moral Sejati Surya Gemilang, Ming Yayasan ke Jakarta, mengadakan Zoom meeting kali ini. Suatu kebanggaan bahwa kita bisa berkumpul di sini, di channel ini, bisa sharing bersama-sama, berbagi pengalaman, berbagi segala sesuatu dalam kehidupan, berbagi bagi bukan hanya anak-anak muda, mungkin kita yang tua juga saling berbagi ya. Kami juga ingin menyampaikan bahwa selama tahun 2022 ini kami sudah cukup berbanyak berbagi kepada masyarakat prasejahtera umumnya dalam bentuk alat bantu organ tubuh buatan, dalam bantuan penglihatan. Mungkin di tahun 2023 ini kami juga akan terus menjalankan program-program ini, dan ke depannya ini kami juga akan meluncurkan program baru di pertengahan tahun mungkin, program bantuan bagi orang yang prasejahtera dalam bentuk lain lah. Suatu kebanggaan juga bahwa kebetulan yayasan kami ini, Yayasan Sosial Moral Sejati Surya Gemilang ini sudah 5 tahun yang berkedudukan di Surabaya, kebetulan sudah 5 tahun berbagi alat bantu organ tubuh buatan berupa kaki palsu. Dan mereka sebagai pelopor, dan sekarang ini hampir seluruh yayasan kami ini berbagi alat bantu yang sama. Kita mulai dari 2022 ini, mungkin 2021 kita berbagi itu kita berbagi kebetulan akhir 2021 atau awal 2021 kita berbagi di Jakarta. Start dari Jakarta itu kita langsung berbagi ke banyak pelosok. Kebetulan kita mendapatkan dukungan dari beberapa pihak.
mendapat dukungan dari gereja, mendapat dukungan dari kebetulan salah satu perusahaan finance yang cukup besar di Indonesia. Kita berbagi alat bantu organ tubuh buatan bagi masyarakat prasejahtera, kebetulan waktu itu di Medan. Dan kita juga dapat dukungan dari beberapa yayasan yang di Medan pada saat itu, dan dalam 3 bulan terakhir ini kita sudah berbagi 700 alat bantu organ tubuh buatan. 700 itu bukan sesuatu yang dikit ya. 700 itu dalam jumlah dan dalam bentuk dananya itu luar biasa besarnya. Dan suatu kebahagiaan bagi saya juga menyampaikan bahwa kita juga sudah membantu umat Buddha kebetulan yang berada di Jawa Timur untuk berbagi alat bantu organ tubuh buatan dalam bentuk kaki palsu dan tangan palsu. Mungkin karena hambatan belum bisa terlaksana, dan dalam jangka waktu dekat kita tetap akan menjalankan. Di kesempatan kali ini juga kita ingin mengumumkan bahwa kami akan berbagi di bulan Januari. Kami akan kembali membagikan organ tubuh buatan di Pulau Pinang, dan kami akan juga berbagi di Kota Semarang, cabang kami, dan kami juga akan berbagi di Pulau Sumatera di Palembang di akhir bulannya. Dan mungkin di akhir atau awal kita akan melangkah ke pulau lainnya, terutama di Pulau Kalimantan dan Pulau Bali dalam jangka waktu dekat. Semua sesuai dalam perencanaan kami, dan kami juga ingin mengumumkan bahwa semoga tujuan mulia kami ini diberikan jalan yang lancar, diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kelancaran semoga, dan semua ini bisa terlaksana dengan lancar. Mungkin perkenalan saya sudah selesai dari yayasan kami. Kami juga ingin memperkenalkan kita punya yang mau sharing talk show kali ini. Dia salah seorang pemuda yang luar biasa untuk saya, dan saya cukup menghargai dia terus berbagi lah ya, terus berbagi dan terus mendukung kegiatan kami ini dalam rangka menyampaikan pendidikan moral yang kami jalankan di Yayasan Sosial Moral Sejati Surya Gemilang. Saya kenalkan Randy Liao, silahkan perkenalkan diri Anda. Baik, selamat malam semuanya. Terima kasih, Susu. Pada intinya, saya adalah seorang penceramah Buddhis yang bernaung dalam kebajikan. Ya, demikian, Susu. Mungkin. Ya, nggak usah malu-malu. Ini kan banyak ini prestasinya yang luar biasa. Jangan malu-malu, perkenalkan diri Anda dengan prestasi Anda ini. Itu suatu kebanggaan loh. Kami aja dengan bangga memperkenalkan Anda. Kami juga dengan bangga memperkenalkan yayasan kami ke seluruh yayasan yang lainnya, dengan harapan gaung ini bisa sampai ke seluruh pelosok. Semoga bermanfaat juga bagi masyarakat di sana kan. Silakan Randy. Ya, baiklah. Selamat malam semuanya. Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Randy Liao. Kebetulan sudah dapat gelar kedua ya, Susu. Mohon izin. Luar biasa nih ya. Ya, dan lulus sebagai lulusan terbaik kedua, Susu. Ya. Dan kemudian pada intinya saya juga sering berceramah di berbagai bidang dan juga sering juara, dan sekarang Susu mohon izin sekarang sudah mulai berkecimpung dalam dunia pemerintahan dan politik, Susu. Sedikit. Waduh, mau jadi anggota DPR atau apa ini? Waduh, belum tahu Susu, lihat nanti Susu. Ya. Jadi, dengan kata lain, berkecimpung dimanapun, asal itu tujuannya baik, saya berharap itu menjadi baik. Tapi jangan dilupakan bahwa Anda lahir dari seorang pembicara yang
memiliki tujuan yang baik lah. Semoga itu jangan hilang dari cita-citanya ya. Pasti aman. Ayo lanjut dengan topiknya kamu hari ini. Silahkan, saya persilahkan kamu untuk berbicara. Baik, sebelumnya merdeka ya. Selamat malam semuanya. Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Randy Lau. Pastinya sungguh sebuah momen bahagia bagi saya untuk bisa sharing di acara kali ini. Sebuah forum diskusi di akhir tahun. Kita bisa melihat balik di tahun 2022, banyak yang terjadi. Tapi sekarang udah mau akhir dengan sebuah topik yang sangat penting, yaitu tentang sincerity. Ajaran dari Techiao, ada dari 10 ajaran di Techiao itu tersebut. Nah, ini adalah sebuah ajaran yang sangat penting. Karena dasarnya ajaran kejujuran, ketulusan dan keikhlasan ini bisa membawa sebuah dampak yang besar bagi bangsa Indonesia. Karena sebuah ketulusan itu bisa mengubah bangsa kita menjadi lebih baik, lebih bijak, dan sejenisnya. Ajaran Techiao ini bisa digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga bangsa dan negara bisa menjadi lancar dan juga berjalan dengan baik, dan sebagainya. Maka dari itu, ini adalah sebuah ajaran yang sangat baik, dan pastinya yang kita harus bersama-sama mempraktikannya dengan sungguh-sungguh. Mengenai kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan, 3 pilar kehidupan. Karena sangatlah, dan mari kita mulai di acara kali ini. Jadi, menurut KBBI, yang pastinya jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, misalnya dengan berkata apapun apa adanya. Tidak curang, dengan mengikuti peraturan yang berlaku, kemudian tulus dan ikhlas. Berhubungan juga dengan judul yang berikutnya, yaitu tentang tulus. Tulus adalah sungguh bersih hati, jujur, tidak pura-pura, tidak serong, tulus hati, dan tulus ikhlas. Kemudian ikhlas itu sendiri adalah bersih hati, tulus hati, dan juga kerelaan. Kita bisa melihat bahwa 3 aspek ini sangatlah berhubungan satu sama lain. Apalagi sebagai sebuah generasi muda, sebagai seorang pemuda-pemudi. Itu adalah sebuah nilai yang sangat penting. Karena sekarang bila dilihat zamannya sudah mulai berubah, di mana sekarang mungkin beberapa anak-anak suka berbohong pada orang tuanya, lakukan apapun ada maunya, kurang tulus dalam berbuat, kurang ikhlas. Dan kadang dengan muka yang mungkin gak terlalu happy, mereka kurang tulus melakukan sesuatu itu. Mulai agak berkurang nilai-nilai ketulusan tersebut. Maka dari itu, diharapkan acara ini bisa mengembalikan pelan-pelan hal-hal tersebut. Menyadarkan mereka tentang kebaikan dari hal ini, supaya mereka bisa kembali menjadi orang yang jujur, tulus, dan ikhlas. Minimal kepada diri sendiri dan juga minimal kepada orang di sekitar lebih dahulu. Karena itu adalah hal yang sangat penting yang bisa membawa dampak bagi kedepannya. Indonesia sudah mulai maju dan pastinya Indonesia membutuhkan generasi muda yang akan datang. Apabila mereka tidak memiliki nilai-nilai ini, 3 pilar kehidupan ini, bagaimana bangsa kita akan dibawa ke arah mana nanti? Itu menjadi sebuah tantangan bagi kita semua, menjadi sebuah PR tentang bagaimana kita bisa menggunakan 3 aspek ini untuk menunjang bangsa dan negara yang bagus, dan juga bangsa dan negara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dari itu, 3 aspek ini harusnya dipertahankan dan juga dipraktikkan dengan kita menyadari dan juga kita melaksanakan dengan sungguh-sungguh. Sincerity. Hari ini saya ingin saja kita berdiskusi dengan lebih banyak, jadi saya ini materi yang nggak terlalu banyak, nanti kita akan bisa diskusi mengenai isu-isu di kehidupan sehari-hari kita. Bagaimana kita mengatasi dan juga sebagainya. Jadi mohon izin kepada para senior, nanti bisa barengan diskusi, supaya kita dapetin impact yang bagus. Jadi audiens ada 2 arah. Antara audiens dan juga pembicara ada 2 arah, ada feedback communication di sana. Mari kita mulai. Sincerity, dalam buku Teacher Koi oleh Yayasan Sosial Mia Shanke, the goal of learning in the past was thus to strive to be a sage of virtuous man and to contribute to society or to serve people. Nah, ini sudah sangat jelas bahwa
Tujuan dari belajar di masa lampau adalah menjadi orang yang berbakti dan juga memiliki memiliki kebaikan yang banyak. Dan dapat berkontribusi bagi masyarakat dan juga kepada orang-orang sekitar. Bagaimana orang belajar, dapetin ilmu itu, dipraktikannya kepada orang-orang di sekitar dia, kepada masyarakatnya. Misalnya, mereka belajar tentang cara berbakti. Ilmu itu dipakai dengan cara kita menghormati orang lain, menghormati orang tua kita, teman kita, saudara kita, bahkan guru-guru kita, sampai ke orang-orang yang bahkan kurang mampu dan sebagainya. Kita menghargai mereka. Dengan ajaran tersebut, kita belajar dan kita give back. We give back, we return the knowledge to others. Kita contribute bagi bangsa dan negara. Dengan itu, dengan ajaran Teciau ini, ada 10 kebajikan yang kita bisa lakukan. Kita lakukan itu semua. Kita mulai berlatih, kita mengabdi pada bangsa dan negara dengan hal tersebut. Kita kontribusi kembali. Maka dari itu, kita belajar, kita kembalikan kepada orang-orang lain. Dengan harapan semoga mereka juga bisa paham dan mereka juga bisa meneruskan ajaran kebajikan itu. Kemudian, he should be earnest and truthful, endorses humanity, and practices benevolence. Ia harus menjadi tulus dan jujur, mencintai kemanusiaan, dan melatih kebaikan. Ini adalah sebuah hal yang juga sangat penting. Karena sebagai manusia, kita adalah makhluk sosial. Mungkin kalau misalnya kita di sekolah, kita pasti sering belajar, manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri dan sebagainya. Kita membutuhkan orang lain dalam berperan, membutuhkan orang lain, bantu orang lain, dan sebagainya. Kita, kalau bisa menjadi jujur dan tulus kepada orang lain, dan semua orang lain gitu juga, itu udah bikin sebuah circle yang bagus, sebuah circle yang positif, dan pastinya sebuah circle yang gak toxic, karena ada kejujuran dan juga ketulusan dalam bertindak, saling membantu, saling mendukung, saling kasih saran, saling membangun sama-sama menjadi sebuah orang yang hebat karena ada sebuah circle yang mendukung. Karena dengan sebuah kejujuran dan ketulusan, karena kejujuran adalah fondasi dari sebuah hubungan. Dalam komunikasi dikatakan bahwa kejujuran adalah sebuah fondasi yang penting untuk meneruskan hubungan tersebut ke arah yang lebih intim dan juga lebih detail. Dari awal yang nggak kenal, sampai kenal, itu karena ada sebuah kejujuran. Apabila nggak jujur, maka itu dapat merusak sebuah pertemanan hubungan tersebut. Maka dari itu, kejujuran adalah sebuah hal yang sangat penting diimbangi dengan sebuah ketulusan dalam bergaul, dalam berbicara, dalam melakukan apapun dengan adanya ketulusan tersebut. Kemudian, when answering a question, I will look at the person who is asking me the question. Dalam artian, bila ada yang nanya kepada kita, kita harus senantiasa melihat orang tersebut. Dalam komunikasi, ini namanya kita ada contact. Eye contact, kita menghargai. Komunikasi dua arah, secara non-verbal dan non-verbal, ada sebuah penghargaan pada orang lain dengan cara kita melihat. Bukannya dipanggil, ya, gak melihat. Gak menghargai mereka di belakang. Tapi kita harus minimal melihat. Sering terjadi juga, bahkan di Inggris, orang-orang yang punya kekuasaan tinggi harus turun pada anaknya, melihat anaknya pas lagi berbicara, karena ada sebuah pandangan, tatapan. Menghormati sebuah eye contact yang bagus. Karena menghargai adanya kemanusiaan, menghargai ada komunikasi, dan juga membangun sifat-sifat yang baik dalam sehari-hari kita. Pentingnya sebuah hal tersebut, kita harus tulus dan jujur dalam hal ini. Tulus dan ikhlas dalam melakukan hal-hal tersebut. Kemudian, I will serve my uncles as if I am serving my parents. I will treat my cousins as if they are my own siblings. Saya akan melayani paman saya, seakan-akan saya melayani orang tua saya. Karena paman juga adalah orang tua. Kemudian, cousin, sepupu, saudara, seperti mereka itulah saudara sendiri saya. Karena kembali lagi, kita adalah manusia makhluk sosial, berhubungan dengan keluarga. Keluarga adalah orang-orang yang akan melindungi kita dan juga menerima kita apa adanya. Sehingga hal tersebut membuat kita harus menghargai mereka dengan tulus, dengan jujur.
dengan tulus, dengan ikhlas, kita menjalin hubungan yang baik. Kemudian, I will always pay my respect with reverence. When I speak, honesty is important. Bila saya berbicara, kejujuran adalah hal yang penting. Deceitful words and lies are not allowed. Kebohongan dan juga hal yang menipu tidak diperbolehkan. Walaupun niatnya baik, tapi mikir lagi, apa efek sebuah kebohongan bagi orang lain dengan tulus? Nanti kita bisa bahas nanti lebih lanjut ke sana. Kemudian, rather than talking too much, it is better to speak the truth, not twist the facts. Kita bisa melihat bahwa daripada berbicara sangat banyak dalam kitab suci agama Buddha, pada intinya dikatakan bahwa daripada seseorang bicara banyak tapi tidak bermanfaat, mending ngomongnya dikit, bermanfaat tapi membawa ketenangan bagi pendengarnya. Ngomongnya jangan banyak-banyak tapi bermanfaat, itu adalah sebuah hal yang baik, efektif, efisien. Better to speak less the truth and not twist the facts. Kebenaran, kejujuran, dan tidak memutarbalikkan fakta-fakta yang ada. Seperti kita bisa melihat, yang sangat lagi hot nih sekarang teman-teman sekalian, ada kasus Roy Suryo. Roy Suryo yang dilaporkan karena lakuin penistaan agama, dan barusan beliau mengatakan bahwa beliau tidak lakuin hal tersebut. Twist the facts. Itulah sebuah hal yang cukup memprihatinkan. Bagaimana kita umat Buddha diperlakukan seperti itu, namun kita pun dilakukan seperti itu. Ada sebuah kata-kata twist the facts di sini. Sebuah pemutaran kebohongan dalam hal tersebut. Love all equally. Mencintai semua aspek dengan setara, dengan sama, dengan imbang. Love all equally. If I am a very capable person, I should use my capabilities for the benefit of others. Dalam artian, bila saya mampu, saya akan menggunakan itu untuk benefit kepentingan orang lain. Ini menunjukkan adanya sebuah ketulusan, keikhlasan dalam berbuat. Jujur adalah kata hati, tulus adalah bahagia, dan ikhlas kita senang. Kita ikhlas merelakan, melepaskan. Dalam hal ini, kita tulus dalam lakuin apapun dengan berpikiran bahwa kita punya kemampuan. Ini kita pakai buat bantu orang lain. Menggunakannya buat benefit orang lain. Orang lain paham, mengerti, dan jadi diuntungkan. Kita berbahagia sama hal itu. Kita berbahagia karena kita bisa membantu keberhasilan orang lain. Kesuksesan orang lain dengan adanya kemampuan kita. Capable. Kemudian, praising the goodness of others is a good deed itself. When people are being praised and approved of, they will be encouraged to try even harder. Nah, ini penting nih teman-teman sekalian. Memuji kebaikan dari orang lain adalah sebuah kebaikan itu sendiri. Karena dengan kita memuji orang lain, kita dengan tulus, dengan ikhlas, kita mengatakan, wah, kamu luar biasa, kamu hebat, kamu bisa gini, bisa itu, bisa gini, bisa itu. Orang jadi senang. Mereka jadi senang, mereka jadi tersemangat dan termotivasi untuk terus berjuang, untuk terus mencoba lagi. Semakin hebat, dan semakin hebat. Ada kontribusinya di sana. Karena dengan apa? Dengan ada sebuah ucapan yang baik, goodness of others, praising, kita mengatakan afirmasi, words of affirmation. Ada sebuah pesan yang baik kepada orang lain, sehingga membuat mereka menjadi lebih tersemangat, termotivasi dalam melakukan apapun dengan baik-baik yang positif-positif. Kemudian, it's better to give more and take less. Memberi dengan tulus, dengan ikhlas, dengan bahagia, kita rasakan kebahagiaan. Kita senang, itu bikin seorang menjadi bahagia mungkin beberapa hari, beberapa waktu. Karena sebuah kebaikan dalam berbuat baik menimbulkan sebuah kebahagiaan dalam diri sendiri dan juga orang lain. And take less. Ambil sedikit. Kemudian, I must repay the kindness of others and let go of my resentments. Saya harus membayar dan juga menebus kebaikan orang lain. Dan sebagainya. Kita bisa melihat bahwa orang berbuat baik sama kita, kita harus tahu tentang balas budi.
Tapi sayangnya budi nggak salah, jadi ngapain dibalas? Itu bercanda. Maksudnya balas budi adalah kita membalas sebuah kebaikan yang ada dari orang lain. Kita mengembalikan the favor, return the favor. Di saat tertentu, we help them back, repay the kindness, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara kita mengimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari? Implementation in the daily life. Kita bisa melihat dari beberapa aspek ini kepada orang tua kita, orang-orang lebih tua, saudara, sepupu, teman-teman, guru, masyarakat, dan juga bangsa dan negara. Orang tua kita tulus dalam menjaga mereka, menyokong mereka. Kita merawat mereka dengan baik sebaik-baiknya. Ini adalah gabungan dari banyak materi sebelum talk show ini, gabungan menjadi ini, sincerity. Kemudian pada maaf. Kemudian kepada orang-orang yang lebih tua, lebih senior, kita menghargai mereka karena mereka udah hidup lebih awal daripada kita. Elders, kita minta sama mereka bantuan, arahan, dan sebagainya. Kemudian our siblings, mereka yang hidup sama kita dari kecil, yang berbagi banyak hal, yang kita bisa mengambil hal tersebut menjadi hal yang baik. Our friends, teman-teman kita dukung. Kita bantu mereka, kita support mereka, supaya menjadi teman-teman yang baik, dan kita pun bangga sebagai teman mereka, karena kita pun mendukung dengan tulus dan ikhlas. Kemudian, kepada guru kita, orang-orang yang sudah berjasa kepada kita, mereka punya banyak jasa, membantu kita, membimbing kita, mengajar kita, sehingga kita harus menghargai mereka juga dengan tulus, balik kembali. Kepada masyarakat, society, kita mengabdi pada mereka dan lakukan hal yang baik pada masyarakat juga. Pada kepada bangsa dan negara. Dengan kita berbuat baik untuk keberlangsungan bangsa dan negara dan juga kemajuan bersama. Kemudian ya, mungkin demikian hal yang saya sampaikan. Kita bisa lebih lanjut berdiskusi supaya kita bisa ambil lebih dapat feel-nya dari sesi talk show malam kali ini. Selamat akhir kata, terima kasih, dan juga salam Pancasila. Mungkin ada teman-teman atau rekan-rekan di talk show kali ini yang mau bertanya atau mau menyampaikan pendapat, kita bisa sharing-sharing di kali ini untuk mengakhiri akhir tahun kita di tahun 2022, memberikan kesan-kesan yang cukup bagus lah ya. Silahkan, saya persilahkan teman-teman yang ingin sharing atau ingin bertanya. Randy, ini ada yang bertanya nih ya. Sebenarnya dia bertanya apakah 3 pilar kehidupan ini penting dalam kehidupan seseorang. Coba dari Randy, kira-kira gimana? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya ini adalah sebuah hal yang sangat penting. Sangat penting. Kejujuran adalah fondasi dalam sebuah hubungan. Ketulusan, kita tulus sama orang lain, itu juga kita bikin menjadi bahagia. Karena ada sebuah rasa kebahagiaan. Dan kita ikhlas dalam kita merelakan sesuatu. Karena dalam hidup ya, nggak semua hal itu mulus dan baik, maka kita bisa ikhlas ini, pangsim. Kita bisa function, melepaskan, ikhlas merelakan itu, kita jadi
berkurang bebannya. Jadi nggak terlalu suntuk dalam diri kita, karena kita bisa ikhlas. Jadi 3 hal itulah 3 hal yang penting, karena berperan besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin Susu ada tambahan lain, Susu? Begini, kalau dari saya ini kan tadi ada menyampaikan mengabdi kepada sesama. Mengabdi kepada sesama. Jadi kalau dari saya ini 3 pilar ini mungkin penting karena kalau kita mau mengabdi terhadap sesama, mengabdi terhadap siapapun itu harus dengan jujur, tulus dan ikhlas. Kalau kita tidak jujur, tidak tulus dengan tidak ikhlas, jadi bentuk pengabdian kita ini yang sudah kita jalankan ini kan percuma ya, gitu. Kalau itu dari saya, nggak tahu rekan-rekan yang lain. Ini ada rekan yang ingin bertanya, nggak tahu kita panggil ibu atau bapak, saudara Yasoda, silahkan kalau mau menyampaikan pendapat atau ingin bertanya. Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena sinyalnya kurang bagus, jadi suaranya putus-putus. Kalau saya nyalain kamera ya mohon maaf sekali. Jadi saya terpaksa harus off kamera supaya suaranya jelas. Baik. Setelah mendengarkan uraian dari Randy Liao ya, karena saya lihat masih sangat muda, jadi saya panggil nama aja ya. Saya kira-kira umur 60 tahun dah. Baik, begini. Dalam perjalanan waktu yang saya lalui, saya mencoba untuk melakukan 3 pilar kehidupan ya, yaitu kejujuran, ketulusan, dan keikhlasan. Tapi kenyataannya saya sering sakit hati, sering kecewa. Sebenarnya bukan karena mengharapkan sesuatu ya, tapi lebih karena kecurigaan. Jadi ketika kita baik, ketika kita jujur, ketika kita ikhlas, seringkali kita dituduh. Ada something di balik semua itu. Saya tahu saya tidak bisa menjawab dengan kata-kata, saya hanya bisa menjawab dengan perbuatan dan membiarkan waktu berbicara ya, membuktikan saya ini pribadi yang seperti apa. Tetapi seperti tadi saya bilang, ini lebih sering mengecewakan gitu ya, karena apakah saya harus mengatakan bahwa masyarakat kita cenderung untuk tidak lagi memiliki 3 pilar kehidupan ini, atau saya yang terlalu naif, terlalu berpegang teguh kepada ini? Jadi mohon petunjuk bagaimana untuk menemukan keseimbangan di antaranya ya. Terima kasih. Suara saya bisa kedengaran nggak ya? Iya, terdengar Ci Yasoda. Mungkin baik, kita pernah bertemu di Bandung ya, waktu kegiatan saya bakti Betul. sosial di Taman Bandung, pemasangan dan pengukuran kaki palsu ya, Ci Yasoda ya. Betul. Kebetulan saya perkenalkan Ibu Ci Yasoda ini salah satu aktivis. Dia juga salah satu pengajar di kalangan Buddhis saya rasa ya. Dia juga dengan background Ci Yasoda ini dulunya dengan background Kristen. Betul. Sekarang dia menganut agama Buddhis. Jadi background Ci Yasoda ini saya juga tidak mempertanyakan karena dengan segini keruwetan hidup dan saya pernah bertemu dengan Ci Yasoda tepatnya, dan pengalaman hidup itu dia berbagi dengan saya di Bandung waktu itu. Jadi saya banyak berterima kasih Ci Yasoda bisa hadir dalam kegiatan saya juga. Saya juga banyak berterima kasih bahwa kali ini bisa ikut sharing di sini. Jadi kalau saya bilang dari segi saya sih Ci Yasoda, itu biasa orang berpikir negatif terhadap sesuatu yang baik, itu biasa karena di dunia ini kan makin sedikit orang yang melakukan kebaikan nih. Kebanyakan ada udang di balik bakwan, biasa. Betul. Itu kan Ci Yasoda ya. Ya. Gitu tapi loh. Faktanya itu membuat kita kecil hati loh. It's true, benar. Saya benar memang membuat kita itu down.
Tapi seiring waktu saya pun seperti itu, Ci. Kita berbakti sosial, kita berbagi dimanapun kita sudah berbagi dengan segini banyak, meluangkan waktu segala macam, tapi masih kita dicurigai. Ada satu sisi saya berasa kecewa karena di dalam organisasi itu sesuatu itu tidak boleh terjadi dan seharusnya itu diberikan dukungan yang sebesar-besarnya malah kalau ada seseorang yang bisa mau berbagi seperti ini kan gitu kan. Tapi Harusnya begitu ya. apapun itu harusnya kita syukuri, berarti kita mendapat pelajaran yang berharga dari Tuhan, sehingga kita ke depannya lebih mampu dari mereka yang menjatuhkan kita. Itu yang saya dapat, tapi saya nggak tahu mungkin rekan-rekan yang lain mau berbagi juga solusinya apa. Silakan Randy atau rekan-rekan yang lain yang mau berbagi. Oke, baik, terima kasih. So, ya, thank you Ci Yaso. Ci Yasoda udah bertanya dan juga ajak diskusi. Ya betul Ci. Dalam hidup bahkan nggak bisa semuanya mulus-mulus ya, itu fakta. Kita nggak munafik. Kita berbuat baik juga pasti ada yang nggak senang dan sebagainya. Tadi dikatakan oleh Susu tadi kan yayasan sosial gimana. Tapi hidup itu kan punya banyak alur ya dinamikanya. Kadang kita dipuji, dihina, dicela dan sebagainya. Nah, setelah kita hidup ini, itu juga pasti ada masalah. Tak terlepas dari sedih, kecewa, dan sejenisnya. Dan makanya dari itu, nah, gimana kita sebagai manusia bisa mengubah mindset. Cara kita berpikir, mindsetnya kita ubah dengan cara gimana sebuah masalah itu bisa menjadi sebuah potensi, bisa menjadi sebuah nilai pelajaran. Gimana kita bisa memutarbalikkan itu supaya jadi hal yang membangun sebaliknya. Artinya mereka nggak seneng, nggak apa-apa. Mereka nggak seneng, ya sudah. Ya kita terus berbuat baik aja. Kan yang rugi tuh mereka. Kita berbuat baik dengan baik, kan kita yang bahagia juga. Kan kita yang juga senang juga. Kalau mereka itu, artinya mungkin itu adalah faktor yang luar. Kita jangan sampai menyerah dan sebagainya cuma gara-gara omongan orang yang kecurigaan dan sebagainya. Solusinya, ya kita bisa membuktikannya. Kita bisa coba buat langsung bilang ini, kita buktikan dengan sebuah action tindakan yang nyata supaya harapannya mereka mungkin jadi paham, oh ya gini. Karena pasti ada aja omongan orang. Orang mau gini di ngomongin, orang pun gagal pun bilangnya wah gagal. Yo, orang mau sukses juga di ngomongin, itu mah jangan-jangan tuh ini. Ada aja selalu kok. Kita nggak munafik dan itu adalah fakta. Jadi bagaimana kita sebagai manusia jangan ikutan kayak gituan. Tapi kita bisa berdiri teguh dan kokoh. Jadi yang tadi saya bilang, yang Cici tadi udah benar. Jadi Cici harus senantiasa ya mengembangkan itu Ci, karena pasti ada aja omongan orang, tapi kita harus senantiasa berpegang teguh sama kokoh dan keyakinan kita. Dan demikian sih Ci. Saya nambahin sedikit boleh? Boleh, dengan senang hati, ditunggu. Mungkin kita perlu tambah satu lagi nih Ai, kelapangan hati kita. Ya. Iya kan? Karena standar kita, rasa kita sudah berbuat banyak, kita berbuat baik, tapi kadang orang merasa kebaikan kita itu kurang. Ya kayak ajaran Sang Buddha aja kali ya, Ai, ke kita. Lapangkan hati, ya prinsip hidup itu aja seperti itu mungkin yang perlu kita tekankan lagi. Gimana menurut Ai? Setuju, bagus sekali ya. Selama ini saya hanya berpikir begini, bahwa perbuatan kebaikan ini, bahwa perbuatan kebajikan yang saya lakukan, tujuannya adalah untuk diri saya sendiri. Memupuk parami kalau istilah di dalam Buddha Dharma ya. Jadi memupuk parami, biarlah apa sih namanya omongan buruk dan sebagainya itu saya anggap sebagai karma buruk yang sedang berbuah gitu ya. Jadi nggak apa-apalah cuman segitu doang karma buruk berbuah. Maksud saya nggak mengancam nyawa, nggak mengancam harta dan sebagainya gitu ya. Jadi saya jalankan terus dan saya terus benar seperti Randy tadi bilang, yang penting mindset kitanya ya. Karena dengan mempertahankan mindset tadi bahwa saya sedang memupuk parami, bahwa hal-hal buruk itu hanyalah buah dari perbuatan buruk saya di masa lampau yang sedang berbuah saat ini,
Jadi saya bisa tetap berjalan terus ya, dan semoga bisa terus seperti itu. Terima kasih kesempatan untuk bertanya dan mendapatkan jawaban ya. Terima kasih banyak. Saya juga ingin menambahkan sedikit mungkin. Mungkin kita bukan hanya untuk berlapang hati aja ya. Jadikan itu suatu pedoman dan suatu dorongan untuk kita dalam mengabdi lah. Anggap aja kita sedang mengabdi, sedang mengabdikan diri kita untuk melayani. Jadi ya kalau pengabdian itu kan istilahnya kita tidak berharap banyak. Kalau kita dalam bentuk pengabdian tidak berharap itu ada imbalan kembali atau apa. Jadi kalau kita sudah ngomong pengabdian saya lah udah selesai lah itu berarti kan tidak berpikir ke arah yang lebih jauh untuk negatifnya. Dan saya pun seperti itu. Kita sempat berbagi di banyak tempat, sempat juga orang ya namanya kita berbagi seperti ini berorganisasi, nggak mungkin kita bisa memberikan kesenangan kepada 100% orang. Saya beranggapan 60 atau 70% orang sudah berbahagia aja, itu sudah lebih dari cukup. Karena kita berharap nggak mungkin kita bisa memenuhi keinginan seluruh umat manusia kan gitu. Sedang Sang Buddha aja untuk mencapai pencerahannya dia harus lahir beribu-ribu kali baru mencapai pencerahan. Bagaimana kita yang manusia yang baru 1-2 kali ini? Ya, anggaplah ini sebagai pengabdian kita terhadap diri kita, terhadap kita punya sesama, terhadap kita punya agama. Jadi itu suatu dorongan lah. Baik, Mungkin kalau dari saya itu, Ci Yasoda. Baik, terima kasih banyak. Mungkin mohon izin, Mas Susu, aku mau menambah lagi sedikit, ya. Boleh. Jadi buat bikin kita semua mungkin lebih tenang boboknya, saya sering baca ini dalam pada kata segini tebalnya. Jadi pada intinya di sini dikatakan ya, orang-orang yang berbuat baik, sabar pasti celah, mereka cenderung lahir di alam surga. Dan kita tanya, karena saya berbuat baik, karena saya jujur, karena saya tidak membalas orang lain. Karena itu kita memupuk ini semua, kita memupuk dengan tulus, dengan baik, itu akan membuahkan sebuah hasil di alam berikutnya. Sadu. Kalau Om Muslim mau menambahkan, saya rasa ini. Silahkan Om Muslim. Om Muslim ini dengan background Konghucu dan dengan background dia juga paham dari segi agama Islam. Jadi silahkan Om Muslim kalau mau berbagi silahkan. Baik, selamat malam para budiman semuanya. Salam kebajikan. Ya, Wite Tongtien, hanya kebajikan, Tuhan berkenan. Jadi di sini malam yang berbahagia ini dan akhir tahun penutupan kita seri. Jadi tadi ada ya, istilah dari 3 pilar ya, dari kita punya generasi muda, anak muda penerus bangsa nih, dari Dick Randy atau Nak Randy tadi ya. Jadi kalau di Confucianism kita sharing ya, dia juga ada 3 pilar, 3 pusaka. Nah, itu juga masuk di dalam Tejiao, ajaran kebajikan ini ada. Jadi Ibu, ini mungkin bisa untuk Ibu Yasoda. Nah, yang di sini, itu yang tadi mungkin nggak sempat dijelaskan oleh Nak Randy kita tadi, sejenyongnya tadi. Jadi sehingga merasa tadi kurang berkenan sedikit, tapi itu nggak apa-apa, di sini kan kita sharing. Sejenyong. Se itu kearifan. Nah, disinilah kearifan itu, kebijaksanaan atau bijaksana kita harus kita manfaatkan tadi, ya Bu. Zen, cinta kasih. Cinta kasih itu, bagaimana cara cinta kasihnya itu harus positive thinking dan bagaimana cara melakoninya, yaitu welas kasihnya ini. Nah, ini di semua agama nih semua ada sejenyong. Nah, di sini ini 3 pusaka yang kita ceritakan tadi, atau 3 mustika atau 3 pilar tadi. Yong tadi keberanian atau berani dalam arti kata positif. Nah, disinilah ini 3 pusaka ini yang harus kita combine tadi. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Dek Randy tadi, itu semua udah benar. Kalau bahasa yang dia lebih tepat itu cenchen, itu tulus dan ikhlas. Cenchen. Nah, kalau dia ngambil sing saja dapat dipercaya,
atau berkeyakinan chen tulus atau jujur. Nah, disinilah suci hati itu murah hati itu lien ce tahu malu. Nah, jadi kita kebablasan di ce tahu malu. Sehingga di pemikiran Confucianism, Zujia, atau dikenal dengan di Indonesia agama Konghucu, itu namanya 8 kebajikan pate. Nah, di Teciao tadi pate ini sama dia berjalan, Xiao Ti Chong Xing Li Lian Ce ini ditambah Zhejen. Nah, sedang Zhejen Yong kalau di Konghucu ini di 3 pusaka atau 3 pilar dia. Nah, jadi tidak ada bedanya, sama semuanya. Jadi Bu Saudara, ini kita sharing kembali ya. Memang di semua agama itu ada semua. Jadi pate 8 kebajikan itu xiao berbakti. Nah, ini sudah ada filsafatnya, berbagai kebaikan, beratusan kebaikan, berbakti diutamakan. Ti, nah ini tentang tingkatan hierarki besar kecilnya, sopan santunnya, attitude-nya ini tadi, atau rendah hatinya. Nah, Chong setia satrianya ini, nah ini kalau dijabarkan panjang, jadi garis besarnya aja. Sing dapat dipercaya atau kejujuran tadi yang disebut tadi. Li, nah disinilah yang tadi kenapa merasa agak kecewa Ibu Isona tadi, li-nya susilanya, attitude-nya sopan santun, jadi moralitasnya, kita kebablasan semua di sini semua. I, kesatrian, kebenaran, keadilan, nah di sini juga kita kebablasan kita, ya. Umumnya di kalangan kita manusia semua atau seutuhnya dibilang di negara kita. Nah, suci hati, lien ini tadi. Nah, ini memang banyak kalau di kalangan agama ini semua dijalani. Ce tahu malu. Nah, memang kalau secara keagamaan semua mengatakan semua tahu malu. Nah, tetapi kenapa masih banyak dilakukan oleh oknum orang-orang tertentu? Karena tadi pribadi seperti yang Ibu sebutkan tadi. Jadi kenapa sudah diberikan begitu bagus dari Teciao Hui tadi, ya, dari agama Konghucu, dari agama yang lain-lainnya tadi ini semua, kenapa kok nggak berjalan sesuai yang apa kita inginin, yang atau kita cita-citakan? Jadi saya mencoba di sini, kita sharing, kita balik dia. Jadi seperti tanggal 1, berbakti itu paling tinggi. Sedangkan ce tahu malu itu di bawah. Jadi kita naik tangga mulai dari bawah, ce tahu malu dulu. Jadi kita belajar tahu malu dulu. Baru naik ke tangga nomor 7, lien, suci hati atau jujur tadi. Baru kita naik lagi tangga yang ke-6 tadi, ya, terus kebenaran keadilan. Nah, ini kita mulai ngerti, kita tegakkan. Nah, dengan adanya kebenaran keadilan ini, li ini, susila attitude tadi, moralitas ini, pasti sudah kita jalani. Karena sudah kita jalani separuh dari perjalanan tangga tadi. Nah, dengan sendiri sing keyakinan kepercayaan ini akan lebih kita pegang teguh. Nah, dengan sendirinya akhirnya kita berjalan di Chong. Nah, maka tuh Dewa Kuan Kong atau Kuan Seng Ti Ching tadi, dia Chong I. Setia satria i kebenaran keadilan. Jadi dia hanya 2 kata ini yang dia pegang tadi. Ti bagaikan tadi tangga tadi, tingkatan hierarkinya tadi kita jalan. Dengan sendirinya kita kalau kita jalani 7 dari 8 sampai 7 tadi, 8 sampai 2 tadi dengan 7 tangga anak tangga tadi, ya yang akan kita capai yaitu berbakti pada nusa dan bangsa. Sebelum pada nusa dan bangsa yaitu pada diri kita sendiri dulu, pada keluarga sanak famili. Nah, kalau sudah bisa, baru bisa kita jalankan sanak famili orang tua kita tadi, baru bisa berbakti pada nusa dan bangsa. Nah, di sini xiao ini sebetulnya ada gandengan seperti di Chong I tadi ada gandengan. Xiao ini ada sun terus tiada hentinya. Nah, maka itu orang Tionghoa seperti beberapa hari lalu ini ada Chia I, So I, Tang Ce. Nah, itulah dia xiao berbakti yang tertinggi kepada Tien, kepada Tuhan. Nah, itu Tongce. Nah, sedangkan xiao sun kepada orang tua ada. Nah, itu xiao sun yang biasa-biasa, xiao sun besar, tapi xiao sun yang tertinggi yaitu seperti ini 4 musim tadi. Ya, musim semi, musim panas, musim dingin, musim gugur tadi. Nah, karena Tuhan tidak bisa didengar, tidak bisa dilihat, tetapi bagi orang yang bisa merasakan atau mengimani akan bisa. Nah, disinilah maka tuh kita lihat matahari di utara 23,5 derajat itu dekat, maka tuh di kita daerah selatan ini atau di bawah Khatulistiwa ini mulai rasa kedinginan. Sedangkan di sana tadi dia pun dingin juga, yaitu itulah puncak kita nama Tongce tadi.
Nah, jadi sehingga siau yang kita lakukan ini bukan hanya semata di diri kita atau kepada keluarga. Nah, yang tinggi itu kepada Hien Tuhan. Itulah namanya yang tertinggi, sang siau. Nah, jadi mudah-mudahan untuk nanti ini sebagai garis besarnya, nanti ini bisa kita sharing-sharing, kita bisa bicarakan nih. Nah, ini pemikiran daripada Confucianism, Zhu Jia Sesiang, kalau bahasa Mandarin. Kira-kira demikian. Terima kasih, xie Xian Yu itu. Hanya kebajikan, hanya satu kebajikan itu te yang seperti kita te jiao ini, itulah yang harus kita miliki. Terima kasih, xie Xian Yu itu. Lanjut, Pak Ceng. Kanan ke Pak Muslim. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau berbagi lagi, ada yang mau bertanya, silahkan, saya persilahkan. Wah, Pak Heri, baru kelihatan lagi, lama nggak bertemu. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Ya, sebenarnya kalau dari sisi agama Kristen ya, Yesus begitu baiknya tapi masih aja disalib. Kalau dari agama Buddha khususnya kalau misal Theravada, kebetulan saya pegang Parita Suci. Di Manggala Sutta, wah ini sangat lengkap. Ditulis di sini tidak bergaul dengan orang-orang dungu. Artinya orang dungu di sini adalah yang tidak mampu membedakan antara yang benar dan tidak benar, yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Kemudian dikatakan bergaul dengan para bijaksanawan dan menghormat yang patut dihormat. Itu adalah perkara utama gitu ya. Kemudian bertempat tinggal di tempat yang sesuai, maksudnya tempat tinggal yang bisa mengajarkan kita kebaikan gitu. Misalnya kalau kita lagi online ini ya di Minyasan ke inilah tempat yang sesuai untuk berbagi kebaikan gitu ya. Nah, membimbing diri dengan benar itu juga berkah utama, berpengetahuan luas, berketerampilan, terlatih baik dalam tata susila dan bertutur kata dengan baik itu juga berkah utama. Kemudian kalau bagi yang masih punya ayah, ibu atau sudah berkeluarga, punya anak dan istri itu membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, bekerja dengan sungguh-sungguh itu berkah utama gitu ya. Kemudian berdana seperti tadi juga saya dengar yayasan Yayasan berdana itu kaki palsu itu bagus, termasuk melakukan kebajikan, menyokong sanak saudara, tidak melakukan pekerjaan tercela, itu juga berkah utama. Kemudian menjauhi, menghindari perbuatan buruk, menahan diri dari minuman keras, itu juga berkah utama ya. Memiliki rasa hormat, berendah hati, puas dengan yang dimiliki, ingat budi baik orang. Nah, itu berkah utama juga. Sabar, mudah dinasihati, bersemangat. Kemudian meski, ini mungkin untuk Ibu Yasoda, meski disinggung oleh hal-hal duniawi, termasuk tadi itu dicela ya. Kalau dalam Buddhis ada 8 angin duniawi namanya. Untung rugi, terkenal tidak terkenal, kemudian dipuji dan dicela, terus yang 2 lagi mungkin saya agak lupa nih, nanti mungkin Saudara Randy bisa menambahkan yang kurang. Nah, misalnya terkena angin itu walaupun dipuji kita tidak terbang, walaupun dicela kita tidak tumbang. Ada istilah seperti itu. Jadi dikatakan batin tak tergoyahkan, tiada sedih, tanpa noda, penuh damai. Itu juga berkah utama. Setelah melaksanakan hal-hal seperti itu, ini juga masuk Konghucu juga percaya pada dewa ya. Jadi di sini tertulis setelah melaksanakan hal-hal seperti itu, para dewa dan manusia tak akan terkalahkan dimanapun, mencapai kebahagiaan dimanapun berada. Inilah berkah utama bagi para dewa dan manusia. Jadi misalnya nanti
tertarik untuk membaca Manggala Sutta, saya rasa ini juga bisa membantu untuk mendamaikan hati tadi. Terima kasih, Pak. Itu background dari Theravada tidak terbantahkan lah ya, tidak terbantahkan. Kebetulan Ki Yasoda ini yang tadi itu dia juga aktivis dari Theravada, dan dia itu salah satu ahli pengajar, saya rasa ya, dengan background pengajar itu, ahli pengajar di Theravada juga kalau tidak salah. Kalau saya salah, tolong diralat, Ki Yasoda. Sama-sama masih belajar. Kenyataannya kita masih ada dalam lingkaran samsara, ya berarti kedudukan kita setara lah ya. Ya, paling kita tidak sharing pemahamannya aja. jauh lebih banyak daripada saya yang orang awam, kan seperti ini. Bisa aja. Kok terlalu merendah. Kita semua sama pada kenyataannya kita semua jatuh bangun ya. Jadi kita mencoba untuk bangun lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Kita tidak menyerah hanya karena gangguan-gangguan seperti itu. Dan saya senang sekali malam ini saya mendapatkan banyak sekali masukan-masukan yang positif ya. Tadi dari Konfusianisme, dari Koheri, dari Randy, dari Kompas sendiri. Ya, saya senang sekali bisa berdiskusi seperti ini. Terima kasih, semuanya baik, semuanya bagus, semuanya memiliki nilai praktis ya, bisa dipraktekkan. Tujuannya kami mengadakan ini, kita berbagi, Ki Yasoda, kita berbagi lintas agama dan lintas umur, lintas generasi, saya rasa. Kalau yang dari tua-tua, ada yang muda-muda juga bisa sharing. Kami juga mempersilahkan. Dari hasil yang saya dapat hari ini mungkin banyak orang-orang yang harus anak-anak muda yang harus join dalam channel ini, karena di dalam channel ini banyak manfaatnya untuk orang-orang muda. Karena sekarang yang saya lihat itu orang-orang muda ini gimana ya, tingkat respeknya nggak ada. Dalam arti saya sering lihat guru-guru sekarang dilawan oleh anak-anak pengajarnya, kadang ditendang, kadang dipukul. Anak-anak terhadap orang tuanya, padahal mereka dihidupi oleh orang tuanya, kan, belum bisa mencari, dididik oleh orang tuanya, tapi kurang bersyukur kalau saya lihat. Itu tanpa pengecualian. Mungkin saya berkata kepada diri saya sendiri juga, mungkin ya, bercermin lah ya. Kita saling bercermin satu sama lain. Semoga apapun itu rekan-rekan muda yang di dalam channel ini bisa ada hari ini, bisa sharing, bisa berbagi, bisa turut serta, berpartisipasi. Semoga apa yang didapat itu bermanfaat lah untuk kehidupan mereka ke depannya. Dan harus diingat, apa yang kita tabur itu juga yang kita tuai. Jadi apapun itu, karma baik yang kita tanam, itu pun yang kita akan tuai. Karma buruk yang kita tanam, itu pun yang akan kita tuai. Mungkin dari saya segitu. Kalau ada rekan-rekan yang mau menambahkan, saya persilahkan. Saya ingin sharing sedikit tentang perbincangan saya dengan Bante Dhammasubho kemarin di Jakarta. Ya. Jadi ini tentang mengapa banyak anak-anak muda sekarang yang seperti tadi Koko katakan ya, mereka kelakuannya seperti itu. Jadi kembali sebagai orang tua, kita sebenarnya punya otoritas ya untuk mendidik anak-anak kita. Hanya saja kemarin Bante mengatakan begini, apakah sebagai orang tua kalian sudah mengajarkan ajaran ini dengan menggunakan 4 pilar ya. Yang pertama kali harus diperkenalkan itu estetika, keindahan. Jadi sejak kecil anak-anak kita harus diperkenalkan dengan keindahan dari ajaran. Jadi bukan melempar tanggung jawab mendidik itu kepada guru sekolah minggu, kepada guru sekolah, atau kepada suster. Ya, ini adalah tanggung jawab orang tua. Perkenalkan ajaran dengan indah.
ya, bukan sebagai gerutuan, bukan sebagai omelan, bukan sebagai caci maki, tapi diajak anak-anak ini untuk duduk bersama. Yang kedua, setelah memperkenalkan dengan cara yang indah ya, dari sisi keindahan ajaran itu sendiri, yang kedua adalah etika. Jadi kita masuk selangkah lebih dalam kepada budi pekerti. Jadi tadi ajarannya udah bagus, sekarang kita aplikasikan, ya. Jadi seperti tadi Pak Musli ya memperkenalkan. Ada 8 atau 9 tadi saya telat nyatetnya, ngomongnya kecepatan tadi. Jadi 8 8 ya, kebajikan. 8. betul. Ya. 8 kebajikan ya. Nah, 8 kebajikan ini adalah budi pekerti yang harus ditanamkan. Tapi tadi ingat bahwa itu harus diperkenalkan dengan cara yang indah, bukan diperkenalkan sebagai makian. Kamu ini sebagai anak enggak, gitu. Anak belum apa-apa sudah defense, sudah memiliki rasa kok aku diserang ya gitu. Kenapa aku selalu di pihak yang salah? Enggak seperti itu. Jadi etika diperkenalkan seiring sejalan dengan estetika. Baru kemudian kita memperkenalkan dogma kalau itu ada dogma ya. Misalnya memperkenalkan parita kalau Buddhis ya. Di dalam parita ada banyak nasihat Sang Buddha. Dan terakhir doktrin. Kalau Buddhis mungkin ada 4 kebenaran mulia dan seterusnya ya. Jadi tahapan-tahapan ini harus dilakukan kalau kita ingin berhasil sebagai orang tua yang membesarkan anak-anak yang bertanggung jawab dan berbudi. Itu yang saya dapatkan kemarin dari Bante Damasubo. Terima kasih sudah diizinkan berbagi ya. Mungkin dari saya, Cia Soda, mungkin kayak kita punya acara talk show kali begini ini mungkin lebih banyak dibantu disebarluaskan karena buat saya ini gini, generasi muda ini kan jalannya masih jauh ya, kita bicara ya. Mereka masih jauh. Mereka itu calon-calon pemimpin masa depan yang kemungkinan itu memiliki peluang yang lebih baik daripada kita untuk mengajarkan apa yang kita ajarkan hari ini itu bermanfaat bagi generasi muda seterusnya kan. Tanpa mereka juga kan kita mungkin akan kita sini kan umur sudah uzur ya istilahnya kita bicara ya. Kita belum tahu kapan waktu kita dipanggil oleh Tuhan. Tapi paling tidak kalau kita dari sekarang ini sudah memupuk hal-hal baik ini kepada generasi muda, mungkin di lain kesempatan generasi muda ini yang akan berbagi dengan sesamanya mereka. Karena mungkin hal-hal yang seperti ini itu mereka tidak dapatkan di bangku sekolah. Karena kan sekarang bangku sekolah itu kita ngomong lah, semua mungkin punya pandangan yang sama. Hanya untuk mengejar hasil yang sesuatu di kertas itu yang baik itu aja, tanpa background apapun, tanpa mendapatkan hasil. Saya rasa saya aja bersekolah sampai jauh-jauh begitu, belum tentu hasil sekolahnya saya bermanfaat. Saya rasa ini kita jujurnya aja. Tapi dalam 3 tahun terakhir ini saya bergabung dalam Yayasan Sosial Moral Sejati Surga Gemilang ini, mungkin saya sebagai manusia dan umat Buddhis ini lebih banyak dapat manfaatnya. Kalau saya boleh sharing, saya lebih dapat banyak manfaatnya. Kenapa kita bilang banyak manfaatnya? Dengan ajaran yang saya dapat dari guru besar kami mulai mencoba menjalankan, kami coba mulai berbagi, kami coba mulai sedikit demi sedikit mengatur kehidupan kami, dan kami mulai memperkenalkan sedikit demi sedikit tatanan kehidupan dan ajaran-ajaran ini kepada anak-anak kami. Jadi dengan harapan kedepannya mereka akan jauh lebih baik kehidupannya, jauh lebih baik daripada kita, menjadi manusia yang lebih bermutu dan berkualitas lebih dari kita. Mungkin itu aja harapan kita. Tapi paling tidak kalau memang acara ini kita terus selenggarakan, paling tidak coba gaungkan, coba undang teman-teman yang muda untuk ikut turut serta. Kita mau dengar apa sih pandangan mereka, apa yang bikin mereka itu berkelakuan seperti ini. Kan kita harus mempelajari background-nya. Setiap
ada masalah itu tentu ada triggernya. Apa ini triggernya yang bisa kita sama-sama cari solusinya? Karena kan teknologi sekarang sudah makin maju. Yang ditayangkan itu sesuatu rata-rata yang tidak bermutu, yang nilai actionnya lebih banyak daripada tingkat pengajarannya. Ini yang saya dapat, yang saya lihat kan gitu ya. Mungkin Ya, rekan-rekan betul. coba ini mau sharing atau apa, silahkan. Ko Abun mungkin mau sharing? Malah bos, masih belajar aja bos, saya masih belajar aja. Ya enggak lah, mungkin dengan seiringnya waktu sebagai salah satu pengurus dari cabang kita yang di Surabaya, mungkin bisa sharing juga apa sih yang didapat dari ini, dan background 3 pilar kehidupan ini apa sih yang bisa diajarkan buat generasi muda ke depannya. Kan kita ini namanya berbagi pengalaman. Kita berbagi pengalaman itu bukannya mengurangi kita punya pengalaman, tapi pengalaman kita akan makin bertambah loh. Ya, Silakan Ko Abun. saya dengar saja dulu apa Pak Iskandar ya. Terima kasih. Ini hari topiknya itu sangat maksudnya di topiknya juga bagus, dan juga terjadi itu apa interaksi antara ini yang Zoom meeting begini. Wah, sangat apa sekali ya. Oke sekali gitu, menarik sekali. Ini boleh sangat bagus. Teman-teman maunya sering gabung semua nanti di Zoom meeting ini ya, disebarkan keluar yang seperti Pak Iskandar ngomong ini, supaya itu banyak kita bisa interaksi di sini. Kita bebas berbicara di sini gitu ya Pak Iskandar ya. Iya. Kita berbagi, kita sharing, kita saling mengoreksi. Semoga apa yang kita hasilkan itu suatu bermanfaat bagi kita masing-masing. Mungkin ada rekan-rekan yang lain, Bu Sandra atau Agnes atau N atau Pak Chandra atau Pak Herman, silahkan kalau mau berbagi. Ini saya lihat ada pertanyaan apa ya? Sebentar saya bacakan ya, Randy ya. Oh, ini Randy kasih apa ini? Kasih tanggapan ya? Ya, tadi yang 8 kondisi duniawi tadi itu. Yang tadi si Koheri udah menyampaikan, beliau sudah keluar sayangnya ya. Oh, masih ada Randy. Terus ini ada yang mau tanya ini. 3 pilar ini penting untuk hidup. Kok rasanya tulus dan ikhlas itu makin tergerus. Bagaimana memaintain rasa-rasa ini? Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat baik dan juga relevan ya, Susu ya. Very good question ya. Karena kadang kita berbuat yang tulus. Kan ini kita nggak munafik ya, Susu ya. Kadang kita tulus, ikhlas gitu-gitu, tapi hasilnya gimana? Kadang bahkan kita malah dimanfaatin, diinjek-injek ya, kayak wah ini cintailah dia, orangnya dia tulus kok, dia baik ya. Itu beneran pengalaman banget. Contohnya lah hal kecil lah yang kita bisa contoh deh dari sisi aspek mahasiswa. Mahasiswa kalau sekali saya ada tugas, yang aja ke dia pasti kasih kok, dia cintai kok. Nah, itu sebuah mindset. Jadi orang berbuat baik lama-kelamaan ya makin di itu, dan kadang itu malah bikin orang jadi malas, demotivasi, jadi sedih, jadi down. Karena itu ya jadi stop semua. Cuma kan hal itu. Nah, itu adalah sebuah fakta yang terjadi, dan caranya kembali lagi ya bagaimana kita bisa mengubah sebuah mindset itu. Dengan kita memutarbalikkan supaya kita bisa melihat peluang dari sana. Jadi kita nggak setahun dari yang aspek negatifnya, tapi kita coba bangun dari aspek yang positifnya, melihat dari sisi yang baiknya dengan kita mempertahankan tadi, dan dari oleh Om Muslinggo udah jabarkan, ada ketulusan hati dan sebagainya. Jadi mungkin demikian sih ya bagi yang penanya. Mungkin yang lain mau menambahkan, silakan. Susu mau menambahkan juga. Mungkin saya mau nambah, apa karena itu makanya kayak umat Buddhis ini
kan kita lebih banyak diajarkan hal-hal itu, semua itu kan tidak ada yang kekal maksudnya. Jadi sebagai minoritas itu kita sering kayak diinjak-injak itu, apakah karena begitu tuh Ren? Coba gimana? Oke, nah ini saya akan sharing sebuah contoh nyata nih, sebuah kasus nyata. Jadi kayak ini, kalau misalnya kita mungkin melihat ya kasusnya Roy Suryo, gitu kan. Roy Suryo punya kasus yang pada intinya beliau lakuin penistaan agama terhadap itu kan agama Buddha, mukanya yang muka Jokowi itu. Nah, itu gimana? Kita sebagai Buddhis perannya bagaimana dalam mengatasi hal tersebut? Padahal sudah dilaporkan dan sebagainya, jadi kayak kami memperjuangkan karena merasa wah Buddhis mah cincai, mereka baik, mengatakan semoga semua makhluk berbahagia, ngajarin tentang cinta kasih, cinta kasih, cinta kasih. Sebuah mindset yang ya jadi orang jadi seenaknya sama kita. Bahkan pemilik Museum Ekonomi Indonesia, Jaya Suprana, bahkan sampai intinya dan beliau dan saya mengutip bahwa beliau mengatakan, loh umat Buddha kan mengajarkan cinta kasih, bla 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 bla. Tapi kalau kita membiarkan itu, tadi kan kita kan nih contoh ini, kalau misalnya orang tua punya anaknya nakal, pasti orang tuanya marahin, wah kamu jangan gitu, itu nggak bener. Nah, ada sebuah upaya buat kasih tahu. Nah, sama. Dalam hal ini, kita juga sama. Kalau misalnya emang ada yang nggak sesuai sama kita ngomong, kita kasih anak itu, kita tuh ada kasih sayang. Kita sayang sama mereka, kita bilang, kamu jangan kayak gitu, nanti jadi gini, jadi gini, jadi gini. Kita kasih tahu mereka kebaikan, supaya nggak mengulang hal yang sama. Nah, dalam hal ini juga, kalau misalnya ada yang kayak itu ke kita, ya kita paham, wah nggak boleh gitu, manusia tuh ada hak buat hidup, dan sebagainya. Itu adalah sebuah hal yang penting. Makanya kita mengetahui hal itu, kita bisa mempertahankan, jangan kayak gitu, nggak baik. Jadi kayak kita harus rela buat, intinya kayak jangan terus mau diinjak tentang minor. Tapi bagaimana kita bisa bersuara balik, kita bilang, jangan kayak gitu, kita juga manusia, setara, punya kebaikan, ya kita bisa mempertahankan itu juga. Jadi gimana aksi kita buat mempertahankan itu mungkin agak lama ya ya, dan juga agak ribet sebenarnya, mungkin panjang sih intinya, tapi intinya ya kita sebagai manusia juga pada umumnya bisa bilang dan juga bisa mempertahankan ada sebuah hak yang sama, setara. Manusia punya hak setara dalam hukum dan juga dalam sebuah pemerintahan, sebuah hak yang sama, maka dari itu punya HAM juga harus sejahtera semuanya. Jadi intinya ya harus senantiasa itulah diperjuangkan. Jadi karena orang lebih banyak melihat nilai kita itu cinta kasih, pasti nggak mungkin marah-marah, nggak mungkin mensu balik gitu ya Ren ya. Betul ya. Jadi keikhlasan, ketulusan kita sebagai umat Buddhis itu disalahgunakan gitu ya sama orang-orang ini gitu ya. Ditwist seperti kata Randy tadi kan? Ya betul. Nah, makanya kita harus bisa lebih bijaksana dalam kita lakukan apapun. Misalnya kayak kita bilang janganlah gitu. Kita coba tunjukin. Jadi ada aksi yang nyata. Kita coba lebih bijaksana lah dalam melakukan apapun. Jadi kayak nggak diinjak diem, nurut, takut. Udah terus, kapan kita bisa bersuara? Kapan kita bisa maju? Sudah minoritas semakin diinjak, gimana caranya? Demikian. Yang pasti kalau saya menambahkan, boleh membela, tapi bukannya berarti harus anarkis dan harus menjadi garis keras lah ya. Kita garis keras dalam arti kita berpegang teguh kepada kita punya keyakinan, tapi dalam segi positif, jangan ke segi negatifnya, ya kan, seperti itu ya. Betul, Suk. Betul. Mungkin rekan-rekan yang lain ada yang ingin bertanya atau mau sharing tentang 3 pilar kehidupan kita ini, silahkan. Ya, kalau nggak ada, saya tambahkan sedikit untuk solusinya. Apakah ada? Kalau nggak ada, saya sharing sedikit untuk solusi, karena ini perlu dicari solusinya.
Enggak ada. Ya, kalau nggak ada, saya bisa ya untuk cari solusinya. Silakan kalau mau menambahkan. Oke, baik. Terima kasih. Menambahkan dan solusi dan bagaimana untuk kelanjutannya untuk kita konsultasi. Nah, jadi kalau kita melihat dari pendidikan dari Konfusianisme ini tadi, dia ada taraf belajarnya. Ada taraf belajarnya yaitu Tizekui. Tizekui, ya, buku Tizekui ini. Tizekui itu adalah sebuah sebutan yaitu aturan sebagai murid. Jadi murid itu tidak harus anak kecil sebagai kita. Kayaknya signalnya kurang. Lanjut. Si ini siapa? Ada pertanyaan dari Koheri tadi. Ini Koherinya juga sudah hilang saya rasa nih. Apakah 3 pilar ini harus seimbang dan tidak boleh hilang salah satunya? Nah, itu tuh udah kembali. Silakan Om Muslim mau menambahkan apa? Silakan. Putus dia. Silakan Om Muslim. Heri juga hilang udah. Ya. Ada kedengaran. Punya ada. Agak lemot Om, agak Ada. lemot. Oke. Oke, sudah oke. Mas Randy lanjut atau saya lanjut? Jangan Om, mantusin Om. Saya lanjut. Mas. Kayaknya kesulitan signal tuh ya. Mungkin ada rekan-rekan yang mau menambahkan apa lagi. Terus ini Randy, ada si Koheri tadi ada sempat bertanya sebelum dia live. Apakah 3 pilar ini harus seimbang dan tidak boleh hilang salah satu? Oke, menurut saya itu adalah 3 hal yang sangat penting juga pastinya sangat seimbang. Kejujuran, kita honesty, kita bisa paham what we are feeling right now, kita jujur. Ketulusan, bagaimana dan kita jujur itu? Jujur menimbulkan sebuah ketulusan dalam hati. Ketulusan dalam berbuat sehingga kita jadi ikhlas. Saling berhubungan. Karena kalau misalnya kita lihat pengertiannya bahkan aja saling menyinggung. Jadi dikatakan jujur adalah tulus ikhlas, tulus hati, tulus ikhlas, tulus ikhlas. 3 aspek ini saling bersinggungan. Jadi kita harus senantiasa buat mengembangkan diri supaya kita bisa menyeimbangkan lah intinya. Kita jujur, tapi jujur juga harus lebih bijaksana. Bukan berarti kita bohong, tapi kita harus kayak tahu kapan buat jujur. Jangan semua langsung ngomong terus terang jujur. Namanya juga kurang bijak. Dengan tulus, kita sanggup, kita tulus lakuinnya. Oh, saya bisa. Kalau kita merasa berat, kita bilang ya jangan dulu, belum sanggup, kita tulus ini. Dan ikhlas. Kita paham, kita function melepaskan, kita melepaskan. Oh ya udah dari gitu kita ikhlas. Kita bantu mereka dengan ikhlas.
kalau bisa tanpa imbalan, supaya kita bisa bahagia. Pada intinya dengan outcome, dengan output yang akhir, semoga bisa bobo dengan tenang di malam hari, bisa dengan nyaman, dengan nyenyak karena sudah melepaskan beban-beban tersebut. Jadi sangat penting, dan juga hal 3 tersebut haruslah dijalankan sebaik-baiknya. Dan demikian sih, Su, mungkin ada yang mau menambahkan. Bisa saya lanjut? Boleh, silakan Om Muslim kalau mau melanjutkan. Oke, baik. Jadi kita awal ini kita cari solusinya lah ya. Jadi memang ini harus taraf seperti yang tadi disebutkan tadi. Di samping kita yang sudah berusia, kita sama-sama belajar dan belajar bersama. Jadi generasi muda ini memang harus kita ajak ya. Kalau dari ajaran Konghucu itu di awal dari yang berapa kali yang kita pernah saya bicara itu Tiche Kui tadi. Tiche Kui tadi. Nah, jadi kalau dengan kita mulai. Jadi kita harus tahu tingkatan kita itu bagaimana dan berbakti bagaimana seperti tadi yang dijelaskan secara kasarnya di. Nah, secinsin ya, kemudian baru kita bisa bagaimana berwaspada pada diri kita sendiri. Nah, itu garis besar Tiche Kui-nya. Nah, sudah itu selanjutnya San Cicing. Ini baru kita bisa masuk ke San Cicing ini tadi, 3 karakter atau 3 tulisan tadi. Nah, di sini kita mulai masuk ke introspeksi pengenalan diri pribadi kita. Di sini kalau garis besarnya juga berapa bait saya sebutkan, Zhen Zi Chu, orang pada awal mulanya, Xing Pen San. Maka tadi saya sebutkan semua agama siapapun itu sama. Hati welas kasihnya atau watak sejatinya semua baik. Xiang Xing Yen. Jadi sejatinya itu sering ada mau belajar dan mau belajar tadi si Xiang Qin. Nah, akhirnya menjadi dekat. Nah, baru dari sana kita bisa masuk tingkatan yang lebih tinggi tadi ke sekarang problem daripada anak-anak muda sekarang atau anak milenial sekarang itu baru nanti ada di buku Tasye di pelajaran besarnya, ajaran besarnya. Baru bisa masuk ke Chong Yong-nya tadi dengan basic Tiche Kui San Cicing tadi. Nah, dengan sendiri baru kita bisa masuk seperti yang sekarang kita berdialog ini, yaitu di Lun I-nya, percakapan. Nah, baru kita bisa masuk ke Lici-nya, ke Mencius-nya, ke yang lain-lainnya. Nah, itu ada step-step belajarnya itu. Nah, jadi solusinya lah yang akan datang, mudah-mudahan termasuk Ibu apa tadi, kita sama-sama belajar, sama-sama kita teruskan. Nah, bisa sama-sama cari solusinya, Ibu Yasoda tadi. Nah, dengan sendiri kita combine daripada agama ini tadi semua, dia akan kena itu. Kenapa tadi saya tawarkan solusi daripada Confucius tadi? Karena dia aksaranya tulisannya Mandarin. Sekarang era global, itu kebanyakan bahasa Mandarin semua. Dengan kita berbahasa Mandarin, kita bisa beberapa keuntungan. Di samping bisa tadi, bisa berkomunikasi. Bisa berkomunikasi sama orang dari luar, go internasional tadi semuanya. Nah, otomatis kita untuk pengertian, untuk membaca sebuah buku atau sebuah apa, dia akan lebih dekat dia, lebih abdol. Nah, sehingga tidak salah pengertiannya. Nah, seperti kita bilang sin, yang ini hari kita bilang sin itu dia ada 4 nada, sin, sin, sin. Nah, dari sini kita dari nadanya kita berbicara tidak salah, tepat dan makna sebenarnya dan bisa gitu. Nah, habis itu dengan sini mempelajari tadi buku klasik atau kitab suci tadi, dia lebih dekat. Nah, itu tawaran daripada apa ini tadi solusinya tadi. Jadi sampai belajar kita ngomong-ngomong dulu, baru kita tambah berapa aksara, berapa ya 1 kali muncul cukup berapa bait, 2-3 bait aja udah nggak apa-apa. Nah, dengan 1 bulan ada 4 kali muncul atau 2 kali muncul dengan sendirinya cukup panjang. Itu dari
Jadi anak muda itu atau yang kecil tadi itu bagaikan kita bilang komputer baru itu. Jadi harus diinstal. Nah, installnya itu tadi jangan salah tadi. Nah, baru kita upgrade terus. Kita upgrade terus. Nah, dia baru bisa tepat kena. Kira-kira demikianlah masukan solusinya. Terima kasih. Ini ada sedikit tambahan dari Bapak Herman Susanto nih, Ren. Bahwa seperti contoh seekor ular akan mendesis kalau ada musuh yang mendekat. Jadi musuhnya itu bisa tahu kalau ular tuh akan menggigit kalau diganggu. Jadi kalau ada tanggapan negatif dari luar, maka kita mungkin ini sebagai umat Buddha juga ya, juga harus memberitahu kalau ada yang tidak benar sehingga menunjukkan kebijaksanaan kita. Gimana nih, Ren? Setuju, betul. Kita bisa speak up. Jangan karena merasa minoritas dikit. Terus sampai kapan kita gitu. Jadi merasa gak mau ngomong, cari aman. Ini sempat dibahas pada saat pelatihan Sekolah Pembinaan Buddhis di Bandung. Dibahas itu. Tentang hukum, advokasi gimana, cara solusinya, dibahas semua. Makanya sebagai umat Buddha yang emang manusia juga punya hak yang sama, kita harus, karena kita harus memperjuangkan nilai-nilai kebaikan kita. Ada yang baik-baik, kita memperjuangkan itu, kita tunjukin yang baik-baik itu. Dan ada ajaran yang baik, kita tunjukin dengan demikian, semua kita bisa mempertahankan itu dengan baik juga. Dipertahankan, kita juga bersuara, intinya majulah nanti maju, supaya kita nggak terus-menerus dianggap minoritas. Jadi kita ada offer something. Ada something dari Buddhisme, ajaran terjauh juga yang bisa disampaikan dan ditawarkan kepada masyarakat umum, kepada bangsa dan negara sesuai dengan ajaran kebajikan tersebut. Mungkin demikian. Mungkin kalau dari saya, kalau ngomong minoritas, kalau dari segi etnis mungkin kita minoritas. Tapi kalau dari segi agama kita itu bukan minoritas. Harus diakui karena Buddhis di Indonesia itu bukan hanya dianut oleh ras kita orang Chinese, tapi banyak juga orang pribumi. Dan umumnya orang pribumi itu mereka lebih taat daripada kita yang Chinese dengan background Buddhis. Karena kita ini sebenarnya not Buddhis, tapi kita Konghucu sebenarnya. Dan kita dari orang yang menjalankan agama Buddhisnya itu bukan dalam arti Buddha sebenarnya, tapi Taoisme dari background dari kakek dan nenek kita. Jadi kalau ingin saya boleh sampaikan bahwa kita ini Buddhis saat ini. Saya mengakui bahwa kita ini Buddhis. Tapi jangan lupa bahwa di dalam Buddhis itu ada yang namanya Konghucu, ada yang namanya Taoisme, itu salah satu bagian dari Buddhis. Karena Buddhisnya kita ini bukan Buddhis Theravada yang kita hanya membacakan parita dan bersembayang dengan Siddhartha Gautama, tapi kita masih menghargai bahwa kita punya leluhur yang dari Tao itu, kayak dewa besar kami itu Quan Kong, dan itu Buddha hidup kami itu Qigong, tapi kita ini masih mengakui kita adalah bagian dari Buddhis. Jadi kita ini bukan kaum minoritas dari dalam agama, tapi dalam ras mungkin kita minoritas. Tapi apapun itu, saya banyak bersyukur malam ini kita banyak sharing, banyak mengemukakan pendapat demi kemajuan kita bersama. Semoga apapun yang kita sharingkan hari ini bermanfaat bagi kita semua, terutama rekan-rekan yang hadir dalam Zoom kali ini. Terus mungkin Randy mau menambahkan apa ini? Sebelum kita akhiri, mungkin ada mau menambahkan atau apa rekan-rekan yang mau menambahkan? Oke, terima kasih Susu.
izin menambahkan buat closing statement pada talkshow kali ini. Jadi pada intinya 3 pilar tersebut, jujur, tulus, ikhlas. Apabila kita bisa bawa itu dalam masyarakat kita, itu akan menjadi sebuah dampak yang besar. Jadilah pelita di antara yang lainnya. Jadilah sebuah lilin harapan di antara lilin lain yang mati, yang gelap. Sebuah bunga teratai butuh lumpur buat tumbuh. Tapi lumpur itu nggak berarti merusak teratai itu, tapi bisa tumbuh dengan bagus karena ada lumpur. Sama bila kita sebagai manusia, saya mengutip dari buku ya Kevin Wu di buku I'm Possible, yaitu dengan kita mengetahui bahwa kita punya potensi itu, walaupun kita dihina, diinjak dan sebagainya, kita harus dengan tulus supaya dengan bijaksana untuk menunjang kita punya keberhasilan. Lumpur itu membantu bunga itu untuk menjadi tumbuh yang besar, mekar, dan indah. Karena adanya hinaan, celaan, kotoran, dan sebagainya. Pada itu, kita bisa ambil prinsip itu dan kita bisa senantiasa maju dengan adanya sebuah prinsip yang teguh, kokoh, berjuang pada kebenaran, dan mengabdi pada bangsa dan negara. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf, dan terima kasih. Silakan Susu, kembalikan ke MC. Mungkin ada rekan-rekan yang mau menambahkan atau bagaimana? Baik, kalau nggak ada saya masuk tambahan lagi sedikit ya. Bisa? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Tadi ada sedikit berbicara tentang hukum tadi ya gugatan tadi. Nah, disinilah bagi kita yang namanya Te Jiao Hui atau kita bilang Konghucu ini tadi, kita mau super hati-hati di sini. Karena Te ini kebajikan. Jadi dari sini coba kita bermain secara Te kebajikan tadi. Kalau berbicara atau bermain tentang hukum, gugat-menggugat, ini pasti dakwa-mendakwa. Dakwa-mendakwa dengan sendiri ini terjadi tuntut-menuntut. Itu menjadi sebuah dendam kesumat. Tetapi dengan Te yang ini hari kita bicarakan tadi, kebajikan ini, apalagi kita bilang tambah Te Jiao Hui, ajaran ya, ini ajaran kebajikan, ya dengan orangnya kita, perbuatanlah kita, tingkah laku kita, inilah yang kita lakukan supaya orang jadi segan, jadi memuji, ya, bisa menerima dengan sendiri legowo. Nah ini tambahan untuk tadi soal hukum tadi, berbicara tentang tadi IT tadi. Nah berbicara tadi tentang Kuan Shenzhen tadi, Kuan Shenzhen Pak Asing tadi. Nah, itu sudah betul. Taoisme, Tao Chiao, Konghucu, karena Konghucu meneruskan. Di dalam ada tadi di China juga ada Buddha, ada 2 aliran Buddha, yaitu Buddha Chancong. Nah, inilah yang diikutin terus. Nah, di sini dia ada hampir sama Taoisme tadi, Chancong tadi. Nah, di dalam Chancong tadi sedang ada satu lagi ada di Tibet. Tibetan tadi. Nah, ini semuanya ini tadi, itulah yang tadi pernah saya sebut tadi, atau sebelumnya pernah saya sebut tadi, disebut Rujiao tadi. Rujiao. Jadi ajaran kebajikan. Nah, jadi kebajikan ini yang kita bilang ini hari menjadi Te tadi. Zu itu ada terdiri 2 aksara, Zhen sama Xiao. Jadi orang perlu gini dapat ajaran yang benar sama baik. Sedangkan Xiao tadi, ada Xiao I, ada pendidikan, ada Xiao Hua pencerahan, ada Tao Hua. Nah, disinilah kalau ini kita lakukan jenjangnya tadi, dengan sendiri apa yang kita cita-citakan, kita inginkan tuh mendekati bisa sempurna. Itu yang disebut di logo Matakin Chongsu tuh. Chongsu sudah mendekati Tao, mendekati hakikat. Tepo saliro, Chong ya dengan sendirinya setia satria, su kasih sayang sesama orang, atau bisa menerima legowo dengannya, itulah menjadi tepo salero. Nah, jadi sehingga kalau di Cungkuo itulah dibilang Sanjiao Seicia. 3 ajaran itu adalah satu rumah. Satu rumahnya itu Jujiao, Jujia Sesiang. Itu yang tadi saya bilang Confucianism tadi, Jujia Sesiang. Nah, untuk menyempurnakan supaya teman-teman rekan-rekan tidak merasa bingung, kalau yang kita lihat tadi yang seperti disebut tadi, yang kita lihat yang ada di Borobudur,
ini hari kalau nggak salah. Nah itu baru betul-betul agama Buddha itu. Sedangkan Chinese ada 2 aliran Buddhanya juga. Kira-kira demikian. Dari total semuanya itulah pemikirannya tadi Zhu Jia Siang, Confucianism tadi. Nah, Sanjiao Seicia 3 ajaran, nah, dia bukan agama, 3 ajaran adalah satu rumah, satu atap. Kalau kita bilang 3 agama itu menjadi sinkretis, jadi tidak sinkretis di sini. Kira-kira demikian. Oke, sebagai tambahannya. Terima kasih. itu. Mungkin ada rekan-rekan yang lain lagi ingin menambahkan. Jika tidak ada, mungkin acara talk show kali ini mau kita akhiri. Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada pembicara kami yang terus mendukung kami, sama rekan-rekan peserta yang tanpa bosan-bosan ikut dalam Zoom meeting-nya kami. Kami menyampaikan terima kasih. Kami juga ingin menyampaikan selamat Hari Natal bagi rekan-rekan yang merayakan Natal. Kami juga ingin menyampaikan selamat tahun baru bagi kita semua. Semoga di tahun baru ke depan ini kita dapat diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan kita diberikan apapun yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Sebelum acara ini kita usai, saya memohon rekan-rekan menyalakan kamera. Kita akan ambil dokumentasi sesaat. Jika berkenan, tolong dinyalakan kameranya. Terima kasih. Untuk sesi dokumentasi akan saya mulai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Untuk sesi dokumentasi sudah selesai. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada pembicara kami, Randy Liao. Saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan yang sudah partisipasi dan hadir pada malam hari ini. Kami juga terima kasih kepada tim Yayasan Sosial Moral Sejati Surga Gemilang yang telah 1 tahun mendukung acara ini, yang terus mendukung dan berpartisipasi dalam setiap 2 minggu sekali. Kami berharap semuanya ini bermanfaat. Kami berharap juga semua mendapatkan hasilnya. Terima kasih, selamat malam, sampai ketemu di tahun depan. Selamat malam. Zaijian, sampai ketemu. Zaijian. Selamat malam semua. Terima kasih. Terima kasih. Bu Sylvia, Zaijian di Medan. Iya, Om Muslim, nanti kita ketemu lagi di Medan. Ya, ketemu ya. Bu Sylvia di Medan, Koseng. Ya. Ini juga lah ke Medan ya. Boleh, nah, boleh. Ini ya di sini. Zaijian. Gimana Ko Abun?